Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan tergu semuanya. Gimana? Sudah pada di TV kah profitnya? Di pagi hari seperti biasa kita mapping dulu. Ya, sebelum mapping kita buka Forex Factory ya. Kita lihat ada news kah? Ada news ya yang sudah saya sampaikan kemarin. Hari ini ada news Kanada dengan USD jam 8.30 malam ya, setengah 9 malam. GDP mon per mon. Nah, ini ya kayaknya high impact ya, kayaknya high impact ya. Kita lihat aja nanti ya gimana hasilnya. Kita langsung saja ke chart MT4 ya. Chart MT4 di sini saya sudah ada yang open ya. Waktu kemarin 0.02 sudah saya close beberapa dan saya hold 0.01 sekarang. Nah, sekarang tinggal taruh break even saya ya di sini. Ingat saya kan bagi sinyal di sini nih, bagi sinyal open posisi buy high risk. Saya nggak open, karena semasa news itu ya dia hentak sebatang langsung ya, hentak sebatang nih, hentak news ya. Kirain enggak high impact, ternyata untuk pair gold dia lumayan impactnya besar ke gold ya, dia 126 pip tuh sekali hentak, terus dia turun lagi. Nah, kenapa saya nggak open di sini? Di sini juga saya nggak open nih. Di zone yang di sini, yang semasa saya bilang di sini ada swap zone, saya juga nggak open di sini. Saya nggak melakukan open posisi di sini. Ya, kenapa? Ingat kata-kata saya ya. Jika kita memiliki zone, nah sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jika kita memiliki zone sell maupun zone buy, kita kan menunggu market datang. Nah, tapi jika price datang secara tiba-tiba, dia hentak sebatang gini langsung turun. Nah, ini saya rubahlah warnanya ke hitam. Nah, jika price datang sebatang ya, sebatang masuk ke dalam zone. Nah, seperti ini, ya seperti ini contohnya. Itu kita jangan melakukan open posisi. Kenapa? Karena ini pergerakannya cepat ya, cepat dan likuiditasnya besar, dan kemungkinan besar zone buy maupun zone sell akan ditembus jika ada pergerakan seperti ini. Nah, contohnya di sini, ini saya nggak open. Nah, yang kayak ini ya saya nggak open. Terus di bawah juga di sini nggak open saya, sama ini juga tuh dia sebatang ya. Ini saya rubah dulu rectangle-nya biar enak kelihatan lah. Nah, beginilah. Dia juga sebatang turun. Memang ada shadow atas and shadow bawah, tapi ini sebatang terus sebatang lagi, and then dia pecahkan punya swap zone. Nah, makanya saya nggak open posisi karena pergerakannya dia sebatang besar. Tetapi kalau dia landai seperti ini nih, landai, saya garisilah seperti ini landai ya, jadi banyak candlesticknya masuk ke dalam zone, banyak pergerakannya masuk ke dalam zone, baru masuk saya baru open. Tapi kalau sebatang seperti ini saya nggak akan open posisi karena potensi dia break itu sangat besar sekali ya, meskipun kita memiliki zone. Makanya saya nggak open posisi di sini ya. Ini swap zone yang kalah oleh sell zone, artinya si seller lebih banyak daripada si buyer, lebih kuat. Oke, saya hapus. Ini juga rectangle-nya saya hapus. Ini dia sudah pecahkan punya zone swap zone, artinya si swap zone ini lemah dikalahkan oleh seller zone. Nah, seller zone-nya di mana sekarang? Nah, ini ya. Untuk pair gold kemana sekarang nih setelah dia turun berapa pips nih? Dari atas sampai dengan bawah ini 352 pip. Mantap ya. Menunggu setup running selama 2 hari, floating 2-3 pip, and then terjun 352 pip, which is bagus dah ya. Makanya saya close separuh ya, 0.01 ini saya close satu, and then di sini juga saya ada open satu, sudah saya close juga. Di sini saya nggak open. Nah, sekarang gue mau kemana? Ingat perkataan saya tadi, swap zone sudah di
pecahkan. Swap zone sudah pecah, dan kita taruh nih di sini. Di sini ada candle seperti doji ya. Nah ini drop base drop ya, ini drop base drop. Ini aduh, shadow bawah, ini shadow atas, ini ada shadow atas, shadow bawah. Bodinya kecil, ini seperti doji, kita taruh di sini. Karena ini base drop ya. Zone drop base drop. Nah, saya taruh rectangle lagi di sini. Ini zone sell ya. Tapi kita make sure kembali lah sebelum open posisi. Meskipun dia sudah touch ya, saya ketinggalan nih kalau touch juga. 20 pip kecil zone-nya, terus kita lihat di kawasan ini itu ada apa horizontal line ini. Resisten. Oke, ada resisten. Terus ada SR flip and then support. Drop base drop, rally base drop. Oke, ini juga swap zone ya. Ini kan zone sell, dikalahkan oleh zone buy. Rally base rally di sini. Ini masih swap zone. Zone sell kalahkan oleh zone buy dikalahkan oleh zone sell. Oke, ini sell zone, di sini ada SSR. Nah, saya ketik dulu di sini ada SSR. Nah, ini ada SSR, di garis horizontal line-nya ada SSR, banyak resisten dan support. Terus price sudah touch. Nah, kita sudah tertinggal. Kalau dia masuk kembali, masuk ke dalam zone sini lah, masuk karena ini Asia season ya, kemungkinan besar juga dia masuk nanti di New York season. Masuk, kita boleh open posisi sell dan taruh stop loss di atas. Ini kan zone-nya 20 pip, taruhlah 30 pip. Nah, sekarang gold, saya kan sudah bilang di video yang kemarin ya, jika price turun sampai sini janganlah open posisi. Ya jangan ya. Karena ini dia ada di low, jangan open posisi sell. Kalau open posisi buy untuk scalping ya silahkan. Nah, ya ini saya hapus dulu. Nah, kemungkinan besar karena price sudah touch ini ya, sudah touch, kalau ada rezekinya lagi kita boleh open posisi lah, dia touch lagi ke atas ya, kita boleh open di sini, kita push dia sampai bawah karena ini dia sudah memecahkan zone buy, dia pecahkan oleh zone sell. Nah, ini dia sudah nge-break and then dia retrace. Nah, dia retrace, kita boleh open posisi. Tetapi di sini saya sudah tertinggal ya, kita sudah tertinggal, jadi nggak apa-apa lah. Siapa tahu juga nanti dia masuk lagi ke sini, kita boleh open posisi ya. Untuk pair plot kita bisa tipikan di sini. Kita bisa tipikan di sini. Nah, ya. Siapa tahu juga nanti dia turun sampai area support sini ya. Di sini ada demand zone sampai area demand zone ini kuat karena di sini ada S1, S2 dan ini menjadi S3. Yang sama baris. Ingat jika ada S1, S2, S3 artinya berpotensi membuat apa? Sudah pada tahu ya kalau yang menonton playlist saya yang belajar forex dari nol, ini ada S1, S2, S3. Yang sama baris ini ya, berpotensi. Jadi setup apa, terus mencari apa ya. Di sini ada area demand zone. Kita boleh open posisi buy, bukan sell dulu, buy dulu untuk scalping lah ya nanti. Nah ya, untuk per gold alhamdulillah kita sudah profit ya. Terus lanjut Euro USD, masih di sini-sini saja nih. Euro USD juga nggak ada perkembangan yang signifikan ya. Euro USD saya tarik garis lagi, resisten. Support dia sudah pecahkan, punya support. Oke, dia pecahkan punya support, close di bawah, ini dia masuk lagi, nggak apa-apa lah. Untuk Euro USD ini masih ya, nggak dulu. GBP USD, GBP USD, dia masuk dalam zone floating 5 pip, turun 149, berapa ini, 150 pip pas, terus dia sekarang naik lagi. Di sini ada sell limit saya juga ya, ada sell limit di sini. Ada apa sih di sini? Ini 0.02 saya tipikan lah satu modif eksekusi close.
tinggal 0,1 ya saya close separuh karena hanya satu open posisi, saya tipikan separuh. Di sini saya menaruh sell limit lagi ya, menaruh sell limit lagi. Kita analis dulu karena dia belum sampai bawah nih, belum sampai bawah. Kalau dimarkingkan zone di time frame H4 di main zone, di sini dia sudah touch di main zone, sini kan di main zone dia sudah touch, cuman ini zone-nya besar, saya nggak suka ya zone-nya besar ya. Ini 117 pip, saya nggak suka zone-nya besar. Nah, makanya saya kecilkan zone-nya. Di sini boleh TP. Nah, ini boleh TP berapa pip nih? 63 pip, tapi kalau untuk open posisi enggak deh. Open posisi itu di sini boleh. Open posisi buy untuk scalping ya, scalping TP 50-60 pip, no problem. Ini 27 pip dan saya taruh di sini. Buy limit 0.02. Jiu dia turun ya, turun. Dia sudah pecahkan, punya area support, dia sudah pecahkan. Ini saya taruh di sinilah. Nah, kecilkan KM30. Lihat ada support, taruh di sini. Terus di sini ada support nih. Ada drop, base drop. Nah, di sini ada drop, base drop, ada shadow bawah, nih shadow bawah yang sama baris. Touch, left support dan right support yang sama baris. Di sini ada resisten and then lower low, ini area QMTR. Nah, makanya saya taruh sell limit di sini. Ini area QMTR, kita boleh re-entry di sini. Zone-nya kecil ini, zone-nya kecil nggak besar, rekan-rekan ya. 13 pip, berani nggak? Berani lah 13 pip, makanya saya taruh sell limit di sini. Ini ada area QMTR yang diberi oleh pergerakan drop base drop, yang dimana QMTR itu ada left support, nah ini support, left support dan right support yang sama baris. Terus di antara left support dan right support di tengah-tengahnya ada lower low. Ya kalau mau lebih jelasnya silahkan dicek di playlist ya. Belajar forex dari nol. Dia sudah pecahkan support juga di sini. Pecahkan support di sini jadi SR flip ya. Ya buat SR flip ada QMTR, drop, base drop. Lengkap sudah ya, tinggal menunggu di sini dia membuat price action apa. Dia buat compression kah, dia buat fake out lah, kita open posisi. Tetapi jika sebatang seperti ini ya, janganlah open posisi, oke. Nah, Jiu alhamdulillah profit, kita nunggu di sini buat open lagi. Ayu di USD, saya ada 2 open, belum saya tipikan satu ya. Saya tipikanlah satu, yang ini. Oh yang ini. Nah ini saya tipikan, plus aja udah. Plus di sini saya ada sell limit juga. Ini saya taruh break even ya. Taruh sell even di sini. Ini pecah ya, dia pecah ya, zone di main zone yang pertama dia pecah, and then dia berpotensi ke bawah di main zone. Di main zone ini pun pecah, ternyata dia masuk ke di main zone yang bawah, yang dimana di main zone-nya enggak saya markingkan ya, yang saya anggap sudah kosong, yang ini nih. Dia masuk ke sini, saya anggap dia sudah kosong karena dia sudah di-touch satu kali, and then dia masih ada ternyata, dan price pun naik ke atas. Ini menjadi kosong, ini juga sudah kosong, kosong. Ini sudah di touch kosong juga. Nah, kita besarkan ke H4. Di sini ada ini nih, ini boleh tapi ini ada resisten, ini anggaplah resisten, berikan support, nanti berpotensi sampai bawah. Untuk AUD USD floating berapa pip ini? Ini hampir zero float ya. Oh, astagfirullahaladzim, 1-2 pip, price turun 115 pip, mantap ya. Kalau di hold sampai bawah saya tipikan, tapi saya istirahat. Saya suanya taruh break even, nggak suka taruh TP. Break even aja karena saya berharap dia terus sampai bawah gitu ya. Saya taruh di sini ada apa sih? M30. Ada drop, base drop, terus ada apa lagi? Ada support, ada resisten, support, ada support, resisten. Saya delete dulu. Kita cari zone-nya di sini tadi ya saya.
karena belum terkena ini, jadi nggak apa-apa. Kalau mau re-entry ya, kalau mau re-entry kita boleh di sini re-entry. Ini zonnya kecil, pas gak nih? Karena harus pas ya, nggak boleh nggak pas. Nggak pas udah ya. Nah, ini zonnya. Ini kotak rectangle-nya memang agak besar ya, tapi zonnya juga masih kecil nih. Zonnya kecil ya. Ini sih high risk juga, nggak low risk ya, high risk. Kalau low risk mah yang di atas, yang di sini sekarang boleh lah kalau mau open. 2 pip, mau nggak 2 pip? Taruh stop loss lah 10 pip ya. 10 pip taruh di sini stop loss. Di sini ada area support, ada resisten, ada support, ada resisten, a lot of resisten, a lot of resisten. Intinya ini SSR ya. Dan di sini juga ada candle bullish engulfing ya. No, candle bullish engulfing M30, tapi yang kalau M30 nggak power sih ya. H1, kalau H1 bukan bullish engulfing. Nah, ini hanya ada doji di sini, doji ya. Di sini doji, nah, pas-pasan di bawah di sini. Nah, kalau di sini time frame H1, nah, kita cari-cari dulu zonnya ya, karena baru saya juga nih. Ini kecil sangat zonnya, karena kecil kita dari bawah sampai dengan atas aja lah. Mappingkan dulu, nanti kita kecilkan ya zonnya. Nah, kita mapping dulu. Ini zone sell 3 pip. Di sini ada doji ya. Swap zone daripada sell ke buy. Oke, naik bus ke atas dan terjun ke bawah, retrace. Dia pecahkan punya support. Punya area resisten dia pecahkan. Di sini ada area-area penting, ada area resisten, support, resisten, resisten, support, resisten. Ini area SSR, kita boleh open posisi ya di sini ya. Boleh kita open di sini, tapi saya suka yang di atas nih zone-nya. Karena mau open posisi sell kan, bukan buy. Nah, di sini boleh lah open posisi. 3 pip taruh lah, jangan 3 pip 0.01, ini 0.05, oke. Karena ini high risk, saya taruh sell limit aja 0.01, nggak usah besar-besar ya. Taruh di sini, and then stop loss 10 pip, 78, 9, di sini 10 pip. Dan then saya taruh juga break even di sini, yang atas ya. Jadi kalau dia hentak ke atas, saya masih profit ya. Saya taruh di sini stop loss nanti. Kita boleh re-entry di sini, and then tipikan di mana? Tipikan karena ini sudah kosong, kita boleh berambisi dia sampai bawah ya, sampai bawah. Sampai bawah. Pokoknya ya sampai bawah. Dan juga hari Jumat sekarang sepertinya pergerakan kecil ya, karena mau ke weekend juga. Jadi ya jangan berharap lebih lah. Mungkin nanti hari Selasa dia baru ke bawah lagi ya. Tapi nggak tahu juga gimana market lah ya. Kita sekarang langsung ke next market, NGT USD. NGT USD. Di sini saya ada zone sell, cuman tidak terkena ya. Hane nggak kena di sini ya. Padahal hanya kurang berapa pip nih dulu selisih 7 pip aja, tapi nggak kena. And then price sudah pergi berapa pip ini? Aduh, 100 pip nggak kena. Aduh, bukan rezekinya di NGT USD ya. Tapi nggak apa-apa, di sini saya punya sell zone. Di sini ada left support dan right support yang sama baris. Left, right support ini lower low, ini drop base drop. Saya boleh lah, kita boleh open posisi di sini 0.03 aja, nggak usah besar-besar lah. Karena ada QMTR yang di break oleh drop base drop dan lower low ini sudah di break juga, kita boleh open posisi sell di sini ya. Dan tipikan di bawah. Tipikan di bawah ini. Oh, ini sudah not price juga. Nah, di sini saya ada buy limit juga, cuman nggak terkena ya. Kita boleh tipikan di sini. Ini juga kita boleh scalping, tipikan di atas. Nah, untuk jadi USD dia masih turun ya. USD Kanada dia nggak touch ke zone, ya, ke zone record nggak touch dan masih jauh pula. Ya. Nggak zone di bawah juga, nggak di atas, dia langsung naik ya. Belum ada rezekinya juga di USD Kanada.
USD CHF, ingat ya. Nah, kemarin kan saya udah bagi mapping di sini, boleh open posisi buy ya. Dia floating berapa pip? Ini floating 5 pip and then price terbang sudah 88 pip. Nah, 88 pip ya. Jika zone ini pecah, nah seperti yang saya mapping kemarin, jika zone ini pecah maka price berpotensi naik ke atas. Di sini saya juga ada open posisi saya nih satu, cuman sudah saya tipikan. Nah ya, ini saya sudah taruh break even ini saya geserkan ke atas, jadi nggak ada tipi saya nih, nggak ada take profit, hanya ada SL saja, stop lossnya yang asalnya di bawah saya pindahkan ke atas menjadi break even fungsinya ya. Jika dia lepas daripada sini saya lose dan masih profit juga, karena saya berambisi dia masih sampai atas. Kalau dia ke atas ke sini kita boleh open posisi nggak? Tentu saja boleh, ini the big power ya, big power sekali. Terus kalau mau open posisi di sini boleh nggak? Karena di sini ada supply zone, boleh, cuma ini high risknya. Ini high risknya nih, harganya bisa di capture saja. Nah, saya taruh horizontal line, ini harganya boleh open posisi di sini, cuman high risk, open posisi sell ya. Ini zone-nya sekitar kurang lebih 7 pip, taruhlah 13 pip ya kalau mau. Ini high risk, kalau saya sih enggak ya, nunggu yang atas aja udah. USD Jepang Yen, alhamdulillah dia sudah naik fly 194 pip, tapi ini kayaknya suka salah ya. Saya ukurlah manual di sini. 200 pip, alhamdulillah saya hold sudah 200 pip. Saya taruh break even di sini karena ini ada candle very bullish engulfing ya tuh, bullish engulfing. Ini ada candle bullish engulfing. Taruh dulu, biar rekan-rekan tahu ini ada bullish engulfing. Zoom tuh ya, bullish engulfing 1 2 3 4 candle, 4 candlestick sebelumnya, CF sebelumnya dia lewati. Kalau dia turun sampai sini, kita boleh open posisi buy ya. Untuk USD Jepang Yen kita boleh open posisi buy. Di sini yang horizontal line boleh open posisi buy. Kita lihat, tengok dulu zonnya berapa pip ini. 9 pip boleh. Tapi kalau mau open di sini boleh nggak? Boleh. Di sini juga open posisi 1, di sini 1, di sini 1, jadi 3 open posisi ya. Lagian zonnya juga kecil, ini hanya 18 pip. Jadi silahkan dipilih ya. Ini time frame H1, artinya power. Terus kita lihat juga ada nggak previous low di sini and then lower low. Garis horizontal line ini itu mesti ada previous low and then lower low ya di history sebelumnya. Kita lihat ada, oh ini low, oke, ini resisten, low, lower low, previous low, ada previous low, artinya ini power. Jadi kita boleh taruh di sini yang namanya buy limit ya. Buat yang tertinggal nih 0.05 2, oke, no problem. Buy limit 0.02 di sini, nggak apa-apa. Stop loss di mana? Stop loss di bawah. Nah, kalau yang open di sini seperti saya boleh taruh di sini nih 24 pip stop loss. Nah, tapi kalau yang open di sini sampai bawah ini 34 pip, gimana, mau nggak? Intinya disesuaikan lah ya. Nah, disesuaikan karena saya berambisi dia sampai atas. Kalau sampai atas terjadi bang 600 pip mantap ya. Cuman jangan terlalu berandai-andai lah. Ya, untuk sekarang hari Jumat, jadi jangan terlalu over trade. Dirasa juga sudah cukup dari hari Senin sampai hingga hari Kamis tradingnya cukup memuaskan ya. Nah, ini masih menunggu ya, kalau dia masuk kita boleh open posisi sell Euro USD. Ingat seperti ucapan saya, jangan terlalu fokus ke major pair tapi tengok pair lain juga. Udah profit 200. Ini juga saya ada open di Euro Kanada, masih ada open di GBP USD. Ini saya taruh stop loss semua ya, tapi break even semua nih. Saya taruh break even. Kita lihat pair lain lah ya, kita lihat pair lain dulu. Ada nggak nih zone-zonenya? Kita masuk ke IUD Group coba ya. IUD Group.
IUD New Zealand. Sudah tertinggal. IUD Kanada. IUD Kanada, sell limit saya tidak terkena ya. Aduh, gak kena nih sell limit. Astagfirullahaladzim. Kalau terkena ini enak nih. Terkena aja 100 pip. Astagfirullahaladzim, kenapa di sini saya taruhnya ya? Musnya di sini taruhnya nih. Set. Lah, bukan di sininya ya, nggak apa-apa lah, dia masuk ke fake out ini. Kalau nggak apa-apa lah, karena udah tertinggal juga. Delete. Kita lihat ini IUD CHF, IUD CHF, IUD New Zealand, IUD New Zealand, IUD New Zealand. Ini sudah touch ya, zone-nya. Sudah di touch. Tertinggal IUD Kanada sudah di touch juga, IUD CHF, saya taruh di sini. Support lower low, support SSR and QMTR ada lengkap, jadi boleh open di sini, cuman masih jauh ya. Ini mapping ya, mapping, jadi nggak mesti harus hari ini kena juga, bisa seminggu lagi, bisa 5 hari lagi. Nah, zone-nya kecil 6 pip. Di sini ada left support dan right support yang sama baris, terus ada lower low, artinya ini QMTR. Terus ada apa lagi? Ada resisten, and then support juga. Artinya ini SSR plus QMTR. Tulislah biar nggak lupa ya. SSR plus QMTR. SSR plus QMTR. Di sini ada zone SSR plus QMTR. Ini ada drop base drop. Nah, make sure kembali drop base dropnya. Nah, masih drop base drop. 30 benar nggak demand zone? Ya Allah, demand zone. Terus ini oke, masih M15 make sure terus ya. Oke, sama, nggak berubah-ubah. Oke, M5. Tapi kalau udah kecil ke M1 jangan lah ya, terlalu kecil melihatnya. Oke, di sini ada drop base drop, terus drop base rally dari base drop. Ini sudah divalidasi beberapa kali, zone-nya valid. QMTR plus SSR diberi oleh pergerakan drop base drop. Power gak? Power lah. Kita tunggu dia membuat price action apa di sini. Ini sudah membuat compression. Ini ada CP compression ya, ada CP nih, udah ada price action 1 CP, cuman bukan di ujung, ada price action CP, terus ada apa lagi nanti ya. Ini kita ada anggapan resisten. Ini ada 2 arah. Ini R1, ini R2 ya. Nanti dia kalau tas lagi terus bawah R3 ya. Ini mapping ya. Terus kita ke market Kanada, IUD Kanada udah CCH, Euro aja lah, kita masuk Euro. Buy. Ini buy saya masih ya, karena saya berambisi dia sampai atas. 30 pip. Nggak dulu ditipikan. Euro IUD, Euro IUD ya, high low. Astagfirullahaladzim, ini telat. Ada QM. Ini emang swap zone, ini QM nih. High low, lower low. Price masuk ke zone QM level. Astagfirullahaladzim, QM level ini sudah touch dia. QM level sudah touch gini, gimana nih QM level nih? Zoom out juga, poise-nya di atas, dia di ujung. Pas sekali ini teknik QM ya, pola QM level.
pola QM level, aduh, high low high high power low price masuk ke area QM, kita boleh open posisi, and then ini dia hampir zero float ya, zero float, dan zone-nya ini 32 pip, price sudah turun sebesar 50 pip. Jika sudah tertinggal gimana? Ya udah, kalau udah tertinggal mah bukan rezekinya ya, tapi kalau mau dipaksakan juga nggak baik ya, open posisinya nggak baik, lebih baik legowo aja ya. Makanya saya selalu bilang jangan fokus ke major pair, tapi tengok pair-pair lain juga, karena pair-pair lain juga ada potensi untuk mendapatkan profit ya. Kita tengok-tengok dulu ya. Kalau ada saya sampaikan, nggak akan saya sampaikan. Ini ada di sini masih jauh. Enggak dulu, enggak. Oh, ini seperti set. Oke. M30 ya ini. High, low, high. QM buy, di sini ada QM buy, tapi enggak dulu lah, terlalu beresiko kalau open posisi buy. Ini di atas zone-nya, dia masih naik lagi, belum. Jepang udah nggak ada, udah saya cek malam. NZD ini masih jauh di sini zone-nya. Kalau mau ya di sini boleh, di sini open posisi, cuman jauh di sini. Saya mapping dulu aja lah, udah gini dulu mappingnya. NZD CHF NZD CHF. Oke. Karena masih jauh dia ya. Nggak akan terkena hari ini sih, Senin kayaknya. Nanti saya Senin sampaikan lah. Oke. Nggak ada setup apa-apa lagi ya. Selain di major pair, yang di luar major pair sudah terkena. Artinya kita menunggu aja. Ya, untuk XAU USD juga kita masih menunggu. Kalau dia ada rezekinya mungkin dia balik lagi, karena ini dia sedang membuat compression juga, pemadatan harga. Jadi ada kemungkinan dia untuk balik lagi ke atas ke zone sell. Masuk zone sell kita boleh open posisi ya. Terus Euro USD enggak dulu, GBP USD masuk ke zone sini kita boleh open posisi sell. Di sini dia sudah buat price action, ada SR flip ya. AUD USD sama. NZD USD masuk sini kita belakang posisi sell. USD Kanada masih sama sih seperti kemarin. USD CHF di sini boleh open sell, cuman high risk, di sini low risk ya. USD Jepang Yen di sini boleh open posisi buy jika price turun lagi ke bawah. Mungkin dia turun ke bawahnya di sini, karena di sini ada drop, base drop yang power. Tapi saya nggak akan open sell, nggak akan saya. Tunggu aja price ke bawah. Tapi kalau rekan-rekan mau sih nggak apa-apa. Ini zonnya berapa pip, saya ukur dulu. Zonnya 36 pip, mau nggak? Kecilkanlah time frame-nya. Kalau mau kecilkan zone, dapat kan tuh di sini. Nih 29 pip, kecil ya. Oke, mungkin sekian video mungkin dari saya, semoga bermanfaat ya, dan dapat membantu proses trading rekan-rekanku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.